Hai Besti, bertemu lagi di Celebrity Fresh. Kali ini Celebrity Fresh hadir menemani Besti-Besti di rumah, tentunya dengan berbagai informasi serta fakta-fakta menarik seputar selebriti yang pastinya seru banget nih buat kita bahas. Informasi pertama kita datang dari Andre Taulany yang diam-diam mengajukan gugatan cerai terhadap Erin. Terbaru, keduanya diminta untuk hadir dalam sidang perdana nih Besti. Kira-kira sidang kali ini berjalan dengan baik gak ya Besti? Daripada penasaran, langsung aja yuk, ini dia informasinya. Besti, publik kembali digegerkan kabar Andre Taulany yang kembali menggugat cerai istrinya Erin. Gugatan ini dilayangkan Andre setelah 3 kali gagal menjalani proses perceraian di Pengadilan Agama Tigaraksa beberapa waktu lalu. Entah apa yang menjadi alasan kuat Andre menggugat cerai sang istri. Tapi yang jelas, dari informasi terakhir yang disampaikan Andre Taulany melalui kuasa hukumnya, rumah tangga yang telah dibinanya selama kurang lebih 20 tahun itu harus berujung di perceraian nih Besti. Jika sebelumnya Andre menggugat Erin di Pengadilan Agama Tigaraksa, kali ini ia melayangkan permohonan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hal ini disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, yakni gugatan tersebut dilayangkan sesuai dengan domisili sang istri. Saya tidak tahu penyebab batalnya di Tigaraksa atau penyebab ditolaknya atau apapun, saya tidak tahu. Yang jelas begini, untuk perceraian itu berdasarkan undang-undang itu diajukan di tempat domisili istri, itu aja intinya. Kabar gugatan cerai tersebut mencuat pertama kali setelah jubir Pengadilan Agama Jakarta Selatan buka suara. Dalam keterangannya, Abid mengatakan jika Andre menggugat cerai Erin ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan sejak 12 September lalu nih Besti. Kalau yang saudara maksud itu ada cerai talak ya, di pengadilan itu kan pengadilan agama itu ada cerai talak, cerai gugat. Cerai talak artinya diajukan oleh suami. Kalau yang ada maksud itu ada memang ya, itu masuk daftar tanggal 12 September atas nama AT ya, kemudian istrinya RT. Lebih lanjut, ia menjelaskan jika sidang perdana Erin dan Andre Taulany akan digelar pada 24 September 2025. Berdasarkan informasi tersebut, Andre melalui kuasa hukumnya pun memenuhi undangan tersebut. Menurut Galih Rakasiwi, kuasa hukum Andre Taulany, sidang perdana kali ini beragendakan pemanggilan para pihak untuk dilakukan sidang mediasi. Namun baik Andre Taulany maupun Erin terlihat kompak tidak hadir dalam persidangan kali ini. Meski sama-sama tidak hadir, tapi Andre Taulany mewakilkan kehadiran melalui kuasa hukumnya nih Besti. Berbeda dengan Erin yang sama sekali tidak hadir, baik diwakilkan kuasa hukum maupun dirinya sendiri. Hari ini saya memang menjadi kuasa dari AT. Saya mohon maaf tidak bisa sebutkan secara detail karena saya diamanatkan dari kantor seperti itu untuk sidang ya tadi ya. Sidang hari ini sudah berjalan untuk pemeriksaan legalitas dan kami dipanggil, tadi sudah masuk. Terus kebetulan untuk termohon hari ini tidak hadir. Tidak hadir dalam artian mungkin belum nggak tahu nanti siang akan hadir atau seperti apa. Intinya masih pemanggilan para pihak. Ternyata Andre Taulany tidak dapat menghadiri persidangan lantaran ada urusan pekerjaan keluar kota nih Besti. Terakhir ngasih kabar ke saya intinya lagi di luar kota atau di luar negeri, intinya mengamanatkan hari ini tidak hadir. Galih lanjut menerangkan karena hal tersebut sidang mediasi yang telah dijadwalkan tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Belum mediasi, kan kalau mediasi itu harus hadir dong dua-duanya. Gimana mau mediasi kalau nggak ada pihak termohon? Karena alasan tersebut, pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan akan kembali memanggil para pihak terkait untuk mensukseskan proses sidang selanjutnya. Kalau misalkan ada pihak dari kuasa termohon nanti hadir, mungkin saya nanti akan hubungi lagi. Cuman nanti update-nya tadi saya diinformasikan sekitar 2 minggu lagi. Masih pemanggilan para pihak, belum mediasi. Kalau mediasi kan harus hadir.
Di tengah perceraian tersebut masih terus bergulir, Andre melalui kuasa hukumnya mengungkap alasan dibalik dirinya kekeh ingin berpisah dengan Erin nih Besti. Ya saya diamankan seperti itu, makanya adanya gugatan di sini ya seperti itu. Kabar selanjutnya ada Prilly Latukonsina yang memberikan sindiran pedas ke Menteri Pariwisata Widianti yang viral usai menggunakan air galon untuk mandi saat dinas di luar kota. Seperti apa informasinya? Langsung saja, ini dia. Besti, baru-baru ini nama Prilly Latukonsina berhasil mencuri perhatian publik. Bukan karena film baru, sinetron baru, atau pacar baru ya Besti, tapi karena sindiran keras yang ia layangkan ke Menteri Pariwisata yang baru. Ya, seperti diketahui, belakangan Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana viral usai disebut meminta air galon untuk mandi saat dinas. Kabar ini pertama kali mencuat setelah seorang warganet yang mengaku staf Kementerian Pariwisata mengungkap kinerja sang menteri. Lebih lanjut, netizen itu menjelaskan bahwa Widianti juga pernah meminta agar disiapkan air galon saat kunjungan ke Labuhan Bajo. Bukan untuk diminum, air galon itu ternyata untuk mandi nih Besti. Kabar tersebut sukses mencuri perhatian artis Prilly Latukonsina. Sontak saja ia melayangkan sindiran pedas ke sang menteri. Tak berhenti sampai di situ nih Besti, lagi-lagi nama Widianti jadi bahan obrolan netizen. Bukan hanya soal mandi pakai air galon atau kebijakan ataupun program kerjanya, melainkan gaya hidupnya yang mewah kerap dipamerkan di ruang publik maupun media sosial. Mulai dari koleksi tas branded, perhiasan dengan nilai yang fantastis, pesta eksklusif, hingga liburan keliling dunia yang juga turut jadi sorotan. Pasalnya, hal ini memicu asumsi liar di tengah-tengah publik. Next, ada Jennifer Koppen yang mengaku akan menetap di Belanda demi ketenangan dan kenyamanan hidup. Seperti apa informasinya? Langsung saja, ini dia. Besti, belakangan nama Jennifer Koppen kembali menuai sorotan publik. Bukan soal hubungannya dengan Justin Hubner, tapi soal keputusannya ingin tinggal lebih lama di Belanda dibandingkan di Indonesia. Dalam sebuah video yang diunggah di media sosial, Jennifer mengungkapkan bahwa ia dan keluarganya sedang mencari apartemen sebagai calon tempat tinggal mereka di Belanda. Meski demikian, rencana tersebut belum final nih Besti. Pasalnya, ia tak berniat sepenuhnya untuk melupakan Indonesia sebagai tanah kelahirannya. Salah satu alasan dirinya ingin pindah ke Belanda untuk alasan kesehatan mental nih Besti. Karena menurutnya, Belanda adalah salah satu tempat yang bisa membantunya dan Kamari menjalani kehidupan yang lebih nyaman. Bahkan, rencana tersebut telah final. Jennifer juga mengisyaratkan jika sang anak akan melanjutkan pendidikan di negara asal Justin Hubner ini. Keputusan tersebut memicu beragam reaksi dari publik. Ada yang mendukung langkahnya, namun tak sedikit juga yang mencibirnya nih Besti. Oke Besti, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini akan ada informasi yang tak kalah happening. So, tetap di Celebrity Fresh.